Hai, Assalamualaikum. Nah, setelah kita mempelajari tentang algoritma pemrograman, bagaimana kita mengimplementasikan algoritma pemrograman, baik itu kita implementasikan struktur pemrograman sederhana. Hari ini kita akan bahas tentang eh, pengenalan bahasa C Sharp. Oke, mari kita simak. Baik, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita mempelajari pemrograman C Sharp, yaitu memahami struktur kode bahasa pemrograman C Sharp dan struktur eksekusi kode. Kemudian yang kedua, memahami dasar pemrograman seperti tipe data, variabel, dan operator. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih, apa itu bahasa C Sharp, ya. Jadi perhatikan, C Sharp ini merupakan salah satu bahasa programming. Jadi cara membaca C dengan tanda pagar seperti ini adalah bacaannya C Sharp. Kemudian bahasa ini juga masuk ke dalam kelompok Object Oriented Programming atau disebut dengan OOP. Nah, C Sharp sendiri dirancang untuk menulis program yang berjalan dalam framework .NET. Ia biasanya dimanfaatkan untuk mengembangkan aplikasi Windows. Ia juga sering dipakai dalam penulisan program aplikasi web hingga game. Bisa dimengerti kan? Nah, ada 3 struktur program C Sharp ini yang paling mendasar yang perlu kamu tahu, ya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada bagian deklarasi, kemudian ada bagian kelas, kemudian yang ketiga ada bagian fungsi dan metode. Nanti kita akan bahas satu persatu beserta contoh untuk kalian bisa mengerti tentang struktur dasar dari program C Sharp ini. Disimak ya. Masuk yang bagian pertama yaitu deklarasi, yaitu bagian deklarasi. Jadi ini ada contoh ya, contoh pemrograman sederhana. Ini adalah sebenarnya bagian paling atas dari program C Sharp, yaitu bagian deklarasi pustaka. Kalian bisa lihat. Jadi pada bagian ini kita menuliskan pustaka atau library yang dibutuhkan dalam program. Apa itu pustaka? Pustaka nanti berisi sekumpulan fungsi, metode, kelas, kemudian objek, konstanta, dan variabel yang bisa kita gunakan ulang di dalam program. Nah, sebagai contoh, pada contoh di atas atau pada contoh di samping, kita menggunakan pustaka sistem. Ya, penulisannya adalah using system. Jadi pustaka ini kita butuhkan untuk menggunakan kelas console dan metode writeLine. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian kelas. Jadi bahasa pemrograman C Sharp ini adalah bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP atau disebut dengan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Masih ingat ya yang pembelajaran waktu saya praktek PPL kemarin. Nah, setiap kita membuat program C Sharp, kita harus membungkus fungsi dan variabel di dalam kelas. Jadi, kelas ini adalah sebuah rancangan atau blueprint dari objek. Nah, pengertian ini mungkin membingungkan ya bagi kita, apalagi yang belum pernah sama sekali mempelajari pelajaran OOP. Jadi karena itu cukup kalian pahami bahwa kelas itu sebagai nama program. Ini sebagai contoh ya, ada using system, kemudian kelas program hello, berarti nama program di atas adalah program hello. Nah, di dalam kelas kita bisa isi dengan fungsi dan variabel. Nah, terakhir adalah bagian fungsi dan metode. Jadi pada bagian ini kita bisa menuliskan fungsi-fungsi dari program, ya.
fungsi yang harus ada di dalam setiap program adalah fungsi main. Ingat ya, ada fungsi main. Kalau tidak ada fungsi ini, program tidak akan bisa dijalankan. Karena fungsi main ini merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali. Jadi ingat, fungsi main ini harus ada di dalam setiap program. Nah, oleh sebab itu kita biasanya akan banyak menulis kode program di dalam fungsi main. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat ya dalam program sederhana di situ ada fungsi main pada bagian di bawah kelas program Hello Static void main string. Dimengerti ya? Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Materi hari ini selesai. Saya akan berikan latihan ya atau tugas, mohon dikerjakan. Terima kasih.